Karena tidak terjadi diskusi, akhirnya asumsi, "Oh mama sih gitu, mama nggak sayang sama aku," gitu. Karena dengan komunikasi terbuka tentunya akan lebih baik dibandingkan jika anak atau orang tua hanya berbicara berdasarkan asumsi. Karena asumsi ini bisa mengarahkan kepada kesalahpahaman, persepsi atau kesalahpahaman pandangan terhadap orang tua dan anak. Sehingga akan menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Jadi sangat penting komunikasi terbuka sehingga apa kebutuhan orang tua, apa kebutuhan anak, dan apa harapan-harapan orang tua dan harapan anak bisa dilakukan kompromi dan adjustment. Sehingga orang tua dan anak benar-benar dapat membicarakan apapun dan dapat membuat kesepakatan yang harus dilakukan antara orang tua dengan anak. Karena orang tua dengan anak sangat penting membuat kesepakatan untuk mengembangkan tingkah laku yang positif bagi anak tentunya. Misalnya orang tua yang memiliki beberapa anak gitu, baru punya adik misalnya, baru punya adik bayi misalnya gitu ya. Lalu orang tua terkesan lebih memperhatikan anak terakhirnya dibandingkan anak pertamanya, dan ini terlihat oleh anak pertamanya juga atau dirasakan oleh anak pertamanya. Walaupun sebenarnya orang tua tetap menyayangi sama antara adik dengan kakak. Tapi kenapa si kakak akhirnya merasa orang tua lebih menyayangi adik? Karena kesalahan komunikasi tersebut. Karena komunikasi yang kurang tepat. Misalnya ibu atau orang tua selalu meminta kakak untuk ngalah sama adik. Sehingga kakak muncul perasaan, kenapa ya aku selalu mesti ngalah sama adik. Kan aku juga butuh perhatian orang tua. Kan aku juga butuh main sama orang tua. Oh kayaknya mama sama papa gak sayang sama aku. Mama sama papa lebih sayang sama adik dibandingkan dengan aku. Itu yang muncul pada saat orang tua hanya mengkomunikasikan sesingkat-singkat gitu ya. Ngalah dong sama adik, ngalah dong sama adik. Adik kan masih kecil, mama masih mau mandiin adik, mama mau beresin adik, mama mau ganti popok adik gitu. Sehingga semua adik gitu. Orang tua apa? Orang tua tetap sih memberikan perhatian sama kakak. Misalnya menyekolahkan di sekolah yang terbaik gitu ya. Les di tempat les yang terbaik. Tapi hal ini tidak dikomunikasikan kepada anak. Sehingga anak hanya merasa saya harus mengalah sama adik, saya harus sekolah, saya harus les, saya harus A, B, C, D, dan D. Padahal maksudnya ibu baik untuk perkembangan anaknya bisa berkembang secara optimal di kemudian hari. Tapi ternyata itu bukan kebutuhan anak. Anak butuhnya apa? Ternyata si kakak butuhnya main-main sama orang tuanya. Karena sebelum ada adik dia sering banget main kartu sama orang tuanya gitu ya. Main ular tangga sama orang tuanya. Pada saat adik lahir, hal-hal yang disukai oleh kakak ini tidak terjadi lagi. Sehingga kakak merasa ayah dan ibunya tidak sayang lagi sama kakak. Tapi lebih sayang sama adik. Jadi memang orang tua harus mengkomunikasikan, kenapa kamu kok marah-marah sekarang, kenapa kamu kok cemberut. Nanti kakak akan bicara, abisnya mama seperti itu, abisnya mama sekarang sayangan sama adik, misalnya gitu ya. Nanti kan ada komunikasi lagi, kenapa kakak mikirnya mama lebih sayang sama adik. Nanti kakak akan mencurahkan apa perasaannya, mencurahkan pikirannya, mencurahkan pengalaman-pengalamannya. Dan di situ bisa dibuat kesepakatan, misalnya oke, kalau gitu setiap malam 1 jam kita main bareng-bareng ya, kakak mau main apa, kakak yang bikin list. Misalnya hari Senin kita main ular tangga, hari Selasa kita main kartu, hari Rabu kita berenang bersama misalnya. Sehingga kedekatan antara orang tua dengan kakak tetap terjalin walaupun sudah memiliki adik. Misalnya dikaitkan dengan hubungan seksual gitu ya, dengan seksualitas. Misalnya anak bertanya, "Mah, bagaimana sih kok mama bisa punya adik?" Terus orang tua panik gitu ya, langsung, "Oh udah kamu gak usah nanya-nanya, itu nanti kok kamu udah besar baru kamu boleh tanya." Nah sehingga akhirnya pada zaman digital sekarang ini anak bisa mencari itu lewat internet. Sehingga akan banyak informasi-informasi yang masuk yang mungkin tidak benar gitu. Kenapa komunikasi ini penting? Karena diharapkan orang tua yang memberikan informasi yang akurat, informasi yang benar kepada anak. Karena kita nggak tahu, karena kita nggak bisa kontrol lingkungan. Apakah temannya bisa memberikan informasi yang benar kepada anak atau justru temannya memberikan informasi yang salah. Sehingga anak melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik atau yang menyimpang, misalnya seperti itu. Karena asumsi ini sering sekali terjadi kesalahan persepsi. Karena kalau anak berasumsi, anak tidak mengetahui sebenarnya apa yang diharapkan oleh orang tuanya, apa yang diinginkan oleh orang tuanya.
terhadap perilaku anak, sehingga anak tidak menyadari bahwa perilakunya ini sebenarnya perlu diperbaiki ataukah perlu dipertahankan. Misalnya anak bercerita kepada orang tuanya diam, tidak berkomunikasi dengan tampilan ekspresi emosi yang datar gitu ya, dengan tidak berkata-kata apa-apa gitu ya, sehingga anaknya mengalami kebingungan kan. Sebenarnya apa sih yang difikirkan oleh ayah dan ibunya gitu. Muncullah akhirnya asumsi kalau ayahnya tidak berkomunikasi, kalau ibunya tidak berkomunikasi. Muncullah asumsi misalnya, oh ayah saya tidak bereaksi apa-apa, berarti kemungkinan tingkah laku saya benar, tingkah laku saya sudah tepat. Padahal sebenarnya ayahnya marah nih sama anaknya gitu, tapi ayahnya tidak mau ngomong sama anaknya, tapi ayah tidak mau mengkomunikasikan hal itu kepada anaknya gitu, bahwa perilakunya itu salah, bahwa perilakunya itu perlu diperbaiki. Nah ini terjadi kesalahan persepsi. Anak mikirnya perilakunya sudah tepat, sedangkan si ayah mikirnya perilakunya ini perlu diperbaiki, sehingga perubahan perilakunya tidak terjadi. Ini terjadi karena kesalahpahaman, ini terjadi karena anak asumsi atas apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya mungkin berasumsi juga. Berasumsi gimana? Kalau saya diem, anaknya harusnya tahu dong kalau saya marah gitu. Padahal si anak nggak tahu nih kalau orang tuanya marah gitu. Itu mungkin muncul karena kebiasaan orang tua gitu ya. Orang tua biasanya mungkin sebelum anak selesai bicara, enggak pokoknya nggak boleh. Ma aku boleh makan, nggak boleh gitu. Akhirnya muncul pada anak, kayaknya nggak usah nanya lagi ke mama sama papa deh, pasti jawabannya enggak gitu. Nah ini juga muncul karena tidak terjadi diskusi sebenarnya gitu. Sehingga anak tadi mengatakan nggak perlu nanya sama papa karena jawabannya pasti enggak. Itu kan kayak sepertinya ada hal-hal yang terpendam di dalam diri anak. Itu kan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa ia bagi dengan orang tua. Karena orang tua sudah seperti blocking gitu ya, pokoknya enggak, jawabannya pokoknya enggak. Tanpa melihat dulu latar belakang sebenarnya apa sih keinginan anak, apa sih kebutuhan anak. Sehingga akhirnya anak merasa orang tuanya tidak peduli, tidak perhatian kepada anak. Jadi sangat penting untuk diskusi dulu sebenarnya sama anak. Mungkin simple, tapi kalau seandainya itu terus-menerus dirasakan oleh anak, itu akan mempengaruhi perkembangan emosi anak. Karena hal yang sama mungkin dirasakan berbeda oleh anak tergantung dengan situasinya pada saat itu. Misalnya anak lagi pengen es teh manis misalnya gitu ya. Kalau misalnya anak lagi sakit, anak lagi flu, orang tuanya tidak mengizinkan anak untuk minum es teh manis, itu mungkin dapat diterima oleh anak dengan diskusi. Kamu kan lagi pilek, kamu kan lagi batuk, nanti mama khawatir kalau misalnya kamu minum es, kamu akan lebih gak enak badan atau jadi lebih kedinginan seperti itu, atau cuacanya lagi dingin. Tapi kalau misalnya pada saat anak habis main basket, habis olahraga, terus anak pengen minum yang dingin gitu, terus ibunya langsung bilang enggak, kan mama udah bilang kemarin enggak gitu. Sehingga akhirnya anak kan mikirkan, kenapa ya padahal pengen banget nih minum air dingin setelah olahraga, apalagi cuacanya panas gitu. Nah itu karena tidak terjadi diskusi, akhirnya anak asumsi, oh mama sih gitu, mama nggak sayang sama aku gitu, aku selalu nggak dibolehin sama mama. Akhirnya itu yang muncul. Tapi kalau dikomunikasikan, kalau didiskusikan, hal ini tidak akan terjadi pada diri anak. Anak akan paham kapan waktunya dia boleh minum es, kapan waktunya dia tidak boleh minum es, misalnya seperti itu. Karena anak-anak ini rentan banget merasa tidak bahagia, rentan sekali merasa tidak diperhatikan, rentan sekali merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Dan kenapa komunikasi itu penting? Agar hal-hal tersebut dapat dicegah, sehingga anak benar-benar bisa merasa disayang, bisa merasa diperhatikan, dan bisa merasa bagian dari keluarga. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.